Bab 3234. Percaya dia bisa mendengarnya. Meraba-raba tas penyimpanan yang diberikan, Erikin sedikit merasa terharu. Hildan Sie dan Finola Sie, bantuan dari mereka di saat dirinya benar-benar membutuhkan, berbeda dengan bantuan orang-orang pada umumnya. Dan sama halnya dengan saat dirinya menghadapi tuan besar keluarga Su dan Finola Su tahun itu, orang-orang keluarga Sie memang berhati baik, pantas untuk dibantu. Saat ini kultivasinya telah pulih, seharusnya tidak lama lagi akan meninggalkan tempat itu, sebentar lagi pun akan berpisah dengan mereka. Mungkin saja bisa coba sembuhkan penyakit pada diri Finola Sie, hitung-hitung sebagai balas budi. Tiba di tempat tinggalnya, Tian Li masih belum pulang. Erikin pun langsung kembali ke kamarnya, mulai melakukan persiapan selanjutnya. Pola bintang akhirnya berhasil dipadatkan, dan dirinya pun sudah 2 hari tiba di daratan Jeushu. Pil penghancur es yang dibuatkan untuk Finola Su sebelumnya, sudah akan kehabisan khasiat. Yang paling utama setelah ini adalah lanjut membuat pil itu. Pikiran berputar, tiba di dalam laut kesadaran. Langsung mendatangkan buku langit tanpa kata di bagian atas. Meski dalam 2 hari ini tidak mampu menggerakkan Reiki, tetapi pada akhirnya tetap ada hasil yang didapat, yaitu buku langit tanpa kata yang akhirnya menyelesaikan resep obatnya. Setelah melihat resep obat baru, hati Erikin pun sedikit terhibur. Resep obat yang telah diselesaikan oleh buku langit tanpa kata, tidak mengubah khasiat pil penghancur es, tetapi masa berlakunya akan bertambah 3 kali lipat dari yang semula 3 hari, menjadi 10 hari. Sama-sama pil mujarab, namun bisa bertahan 7 hari lebih lama, dan jumlah rumput ajaib yang diperlukan pun tidak berbeda jauh. Dengan kata lain membantu menghemat penggunaan rumput ajaib, juga menghemat waktu pembuatan pil. Meski tidak mampu menuntaskan semua masalah Finola Su, dan masih memerlukan ilmu tiada dua, tetapi setidaknya waktu yang dia miliki sedikit bertambah. Hanya saja, setelah berganti resep obat, Erikin masih harus mencobanya, menemukan teknik pembuatan yang sesuai. Bagaimanapun juga, di daerah Jeushu, ada beberapa jenis rumput ajaib tertentu yang sulit ditemukan. Oleh karena itu setiap rumput ajaib tidak boleh disia-siakan. Tetapi setelah duduk bersila, yang pertama kali Erikin lakukan adalah menggerakkan Reiki, memasukkannya ke dalam tanda di pergelangan tangan. Terlintas rasa heran pada wajahnya. Dibandingkan dengan memurnikan obat di ruang memurnikan obat, dirinya harus memastikan situasi tanda di pergelangan tangan terlebih dahulu. Saat memasuki daratan Jeushu, tetua bintang membuatkan tanda baru untuk mereka yang berjumlah 11 orang. Namun benda itu tidak berbentuk, hanya kultivator sendiri yang mampu merasakannya. Dan, saat tidak memiliki Reiki beberapa waktu lalu, tanda itu seolah menghilang untuk sementara. Setibanya dalam istana bintang, setelah pola bintang berhasil dipadatkan, dan Reiki kerohanian pulih kembali, tanda di pergelangan tangannya tiba-tiba bercahaya. Lihat dulu apa yang terjadi dengan tanda jejak ini. Dalam istana bintang, Erikin tentu saja tidak akan memeriksa tanda itu secara sembarang, karena tidak tahu ada perubahan apa pada benda itu. Hanya dengan kembali ke tempat itu, dan membentuk sebuah piringan formasi, Erikin baru berani memeriksanya dengan tenang. Dan tanda yang diberikan tetua bintang, tentu tidak akan berguna sama sekali. Kerohanian masuk ke dalam tanda jejak di pergelangan tangan, Erikin merasakan, ada 11 buah cahaya bintang di dalam tanda itu. Kultivator yang masuk ke dalam daratan Jeushu berjumlah 11 orang, dan jumlah bintang dalam tanda itu pun 11 buah, kelihatan jelas bukan sekedar kebetulan. 11 cahaya bintang ini, mewakili kami bersebelas.
Setelah mengamatinya sesaat, bintang-bintang itu pun tidak sama persis. Salah satu di antaranya paling terang, memancarkan cahaya biru menyilaukan mata, dan hawa-hawa yang timbul terasa familiar dengan dirinya. Kemungkinan besar bintang yang itu mewakili Eric Kin. Dan sisanya yang lain ada yang terang, ada yang redup, intinya semua bercahaya. Hanya ada 2 bintang di bagian sudut yang telah benar-benar redup, terlihat bayangnya di saat bintang di samping bercahaya. Apakah ini menandakan 2 kultivator yang sudah tereliminasi? Pikir Eric Kin dalam hati. Sebelumnya dia juga pernah mendengar, Istana Bintang pernah menemukan orang yang dicurigai berasal dari klan iblis, juga berhasil ditangkap. Begitu orang itu mengalami ancaman nyawa, Tetua Bintang pasti akan membawanya pergi. Di saat tidak bisa menggerakkan Reiki, juga tidak bisa membuka tas penyimpanan, terbongkarnya identitas hingga terjadi masalah besar, sudah sangat sering terjadi. Dan pola bintangku kini bercahaya biru, sesuai dengan bintangnya. Cahaya bintang itu tidak hanya melambangkan keadaan kultivator saat ini, tetapi juga dunia kultivasi yang sedang ditempati, bahkan kelak akan melambangkan lebih banyak hal. Dengan begini, meski semua orang belum pernah bertemu langsung, sebagian kecil keadaan dan ciri-ciri lawan mereka sudah dapat terlihat. Setelah melakukan analisa, Eric Kin pun semakin memahami tanda jejak itu. Bintang berwarna biru hanya ada 1, dan bintang berwarna hijau juga hanya ada 1, namun sedikit lebih pudar daripada cahaya miliknya. Ini menandakan, dalam waktu 2 hari, di antara 10 orang yang mencoba, hanya mereka berdua yang telah berhasil memulihkan kultivasi. Hal ini sama sekali tidak mengejutkan Eric Kin. Bagaimanapun juga, tiba di sebuah daratan asing, dengan Reiki dan kerohanian yang dibatasi, sejak awal menemukan cara hingga tiba di dalam Istana Bintang, dilanjutkan dengan memadatkan pola bintang. Waktu 2 hari sama sekali tidak cukup panjang. Tetapi, setelah memahami manfaat tanda jejak itu, Eric Kin pun menyampingkan pemikiran itu. Di waktu yang tersisa, dia memusatkan perhatian dalam membuat dan meracik pil penghancur es. Menyelamatkan Finola Su adalah hal terpenting bagi dirinya. Dalam ruang memurnikan obat, sikap Eric Kin sangat serius. Dia memasukkan satu demi satu jenis rumput ajaib ke dalam tungku pencakar langit. Setelah meningkatkan pola bintang, kultivasinya sudah pulih hingga melebihi tahap jiwa murni. Asalkan menelan batu roh yang cukup banyak, sebelum mencapai puncak fase keilahian, seharusnya tidak akan ada halangan berarti. Dan dengan tingkat kultivasi demikian digabungkan dengan kerohanian fase penilaian, serta pemahaman yang cukup tentang memurnikan obat, memurnikan sebuah pil dewa seharusnya tidak menjadi masalah baginya. Dalam ruang memurnikan obat, setelah mencoba beberapa hari, Eric Kin pun berhasil melakukannya tanpa sedikit pun kesalahan. Benar-benar merasa lega, Eric Kin pun tiba di dalam ruang permata. Keadaan Finola Su sama seperti sebelum dirinya pergi. Dia terbaring di atas giok yang diciptakan sendiri oleh Eric Kin, tak kunjung sadarkan diri. Eric Kin berjalan menghampirinya, mata Finola Su terpejam rapat, bulu matanya yang panjang menutupi pipinya yang lembut. Dia terlihat seperti seorang putri salju yang sangat cantik. Tanpa takut dengan hawa dingin yang ditimbulkan lapisan es, Eric Kin menggenggam tangan kecil Finola, lalu duduk di sampingnya. Meskipun telapak tangan Finola Su sama sekali tidak bersuhu karena serangan es, tetapi Eric Kin tetap menggenggamnya dengan erat, tatapan mata selembut sutra. Finola, maafkan aku, sudah 2 hari tidak datang melihatmu. Sekarang aku sudah sampai di daratan Jiushu, dengar-dengar ada teknik yang bisa menyelamatkanmu. Sayangnya Reiki di tempat itu harus dihidupkan kembali dengan teknik khusus. Tahukah kamu,
Aku jatuh ke tanah bagai seekor anjing menggigit tanah. Jika saat itu kamu melihatku di sana, kamu pasti tidak kuat menahan tawa. Tetapi keberuntunganku cukup baik. Aku bertemu dengan seorang kakek dan cucunya yang sangat baik, sama seperti kamu dan kakek Su, dan yang sangat kebetulan adalah wanita itu juga bernama Finola. Erikin menggenggam tangan Finola, bercerita dengan wajah tersenyum. Dia tidak tahu Finola Su yang sedang lengah oleh serangan balik jiwa es itu dapat mendengar perkataannya atau tidak. Karena apapun yang dia katakan saat ini, tubuh Finola Su tidak memberi reaksi apapun. Tetapi Erikin tetap saja bersedia percaya bahwa Finola mendengarnya, juga merasakan segala sesuatu yang ada di sekitar. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak tega melihat Finola Su menunggu sendiri dalam ruang permata itu. Finola, setelah ini aku akan mencari keberadaan ilmu tiada dua, besok aku datang temani kamu lagi. Setelah mengecup tangan Finola Su perlahan, Erikin menghirup nafas dalam, lalu keluar dari ruangan itu. Tianli, apakah kamu sudah membeli semua yang perlu disiapkan? Apakah ada benda yang tidak lengkap? Bersambung.